Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tema kita pada malam hari ini adalah menjadi yang berbahagia lewat perjumpaan dengan Allah. Menjadi yang berbahagia lewat perjumpaan dengan Allah. Dasar tema ini saya ambil dari hadis yang masyhur, yang sahih, yang umumnya orang dan jamaah semua sudah dengar. Lis-shaimi farhatan. Farhatun indal fitr wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bagi orang-orang yang shaum, maka ada dua kebahagiaan yang menanti mereka. Pertama, kebahagiaan saat menghadapi makanannya ketika berbuka. Dan kedua, kebahagiaan saat berjumpa dengan Tuhannya. Saya ambil penggalan akhir dari hadis ini dengan tema menjadi yang berbahagia lewat perjumpaan dengan Allah. Jemaah, tadi waktu berbuka, sejujurnya dapat dua kebahagiaan atau yang nampak, yang terasa cuma satu kebahagiaan. Dapat dua-duanya atau dapat cuma satu. Sejujurnya jarang orang-orang yang shaum sungguh-sungguh untuk menjadi yang berbahagia lewat perjumpaan dengan Tuhannya saat berbuka. Atau pertanyaannya saya kemas dalam bentuk berbeda. Sesungguhnya yang paling sering kita rasakan setiap kita berpuasa, senang melihat makanan kita ketika berbuka atau senang ketika berjumpa dengan Allah saat berbuka. Yang terasa saja, yang sesungguhnya. Yang mana kira-kira? Dengan mata kanan. Baik. Mudah-mudahan malam hari ini kita akan menjadi yang berbahagia saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya lagi. Kira-kira kalau saya bacakan ayat-ayat Al-Qur'an tentang benefit atau keuntungan istighfar yang memberikan keuntungan keduniaan dengan keuntungan keakhiratan, kira-kira lebih menarik mana untuk saya sampaikan di pertemuan ini? Lebih tertarik mana kira-kira? Saya bermendarat dari Surabaya saat mengisi materi tadi semalam untuk masyarakat perbankan se-Jawa Timur di BI Surabaya. Selamanya kita akan selalu berhadapan dengan materi yang menjadi Tuhan, menjadi sesembahan, menjadi tujuan dalam kehidupan ini. Selalunya begitu. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim misalnya, beberapa ayat tentang istighfar. Ketika Nuh berkata kepada kaumnya, ketika Hud berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun dosa-dosa. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara.
maka Dia akan mengirimkan hujan yang banyak dari langit untuk kalian. Biasanya kita lebih tertarik untuk menerjemahkan bahwa hujan di sini adalah simbol daripada materi. Karena memang sebetulnya materi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini sebetulnya hanya sebagai jembatan. Jembatan untuk memudahkan rasio kita untuk mencapai hakikat daripada rahmat atau istighfar yang mendatangkan hujan itu bukan sekedar materi sesungguhnya. Tapi ada di balik materi yang lebih tinggi yang harus kita capai. Tapi sekali lagi bahwa seperti ketika kita berbuka puasa selalu terhalang oleh makanan, minuman, kolak, dan nasi rames. Sehingga ada sebuah ungkapan bagus dari Jalaluddin Rumi. Wahai orang-orang haus, air yang kau butuhkan, kenapa gelas yang kau cari? Atau sebaliknya, orang-orang haus ini sebetulnya butuh apa? Air. Tetapi kenapa ketika mendapatkan gelas kemudian dia berhenti? Ini manusia. Baik, saya ingin bentukan karakter jamaah di Akal Islamic Center. Beberapa kali pertemuan saya sampaikan ini mudah-mudahan meningkat kualitasnya. Kemarin saya banyak berbicara tentang istighfar, taubat, dan fa innahu li wa ana ajzi bihi, merasakan keagungan, kedekatan bersama Allah karena khusus saum Ramadan ini adalah Allah sendiri yang akan memberikan balasannya. Begini, Perang Badar, masih ingat berapa jumlah pasukan muslimin? 313. Pasukan muslimin saat itu sedang tidak siap tempur. Berbeda dengan 1000 berapa? 1300 multi kafir yang bersatu untuk menyerang kaum muslimin, dan ini terjadi pada bulan suci Ramadan. Coba kita sama-sama renungkan peristiwa monumental ini. Kenapa veteran-veteran Badar mendapatkan voucher ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, ya ahla Badr i'malu ma syi'tum laqad ghafartu lak. Sehingga ada salawatan yang agak-agak menyeret-nyeret ke sana. Bi ahlil badri ya Allah. Ada yang mengaitkan ke sana walaupun sebetulnya ini juga persoalan menjadi kasus bahasan sendiri dalam ilmu akidah. Apakah benar bertawassul dengan para syuhada Badar? Padahal kepada Nabi saja yang sudah meninggal kita tidak perlu menjadikan beliau sebagai wasilah. Kalau ingin berwasilah bukan dengan sosok almarhum nabinya, tetapi dengan solawatnya. Bukankah demikian ilmunya? Dalam ilmu akidah. Jadi bukan ya Allah bihi bihusnil khatimah, tapi ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bihusnil khatimah. Bihi kepada Nabi, biha kepada salawatnya. Tapi tidak setiap orang yang bersolawat memahami detail setiap kata ini. Kembali, wahai veteran Badar, i'malu ma syi'tum, silakan buat apa saja. Tentu ini soal kebaikan, bukan disuruh berbuat kejahatan. Apapun yang kamu lakukan insya Allah membuahkan kebaikan, karena dosa-dosamu wahai ahli Badar telah kuampuni. Ini ceritanya tarikh yang melingkupi suasana perkataan Nabi SAW ini adalah ketika banyak ahli Badar yang menyesal dan bersedih karena tidak terpilih mendapatkan nikmat menjadi syahid. Orang yang mati berjuang di jalan Allah saat itu juga. Bagi mereka di kalangan para mujahid itu ada setiap kali terjadi peristiwa lalu mereka tidak terpilih yang mati. Seringkali ungkapan kesedihannya mereka mengatakan, saya belum dianugerahi nikmat
untuk mati sebagai syahid. Dan itu sungguh-sungguh keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Orang baru bisa pada level ini, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ada orang miskin gak punya harta nekat berjihad. Bagus, tetapi belum sampai pada makom yang bagus. Orang itu baru bisa pada sampai makom sempurna itu, wajahidu bi amwalikum dulu. Kalau sudah berpisah dan berani berpisah dengan dunia materi, baru bisa total memberikan nyawanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah karenanya wajahidu bi amwalikum. Itu koruptor rela tubuhnya di penjara, bahkan rela dia mati asalkan hartanya jangan diambil. Karenanya persoalan dimiskinkan itu lebih menyakitkan bagi mereka ketimbang di penjara badannya. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. So, bagaimana caranya menjadi yang berbahagia setiap hari? Lewat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik di Maidatul Rahman yang saya banggakan, saya juga belum tahu berapa sekarang kapasitas perjuangan kalian. Rezeki yang bakal kalian peroleh itu sejalan dengan semangat yang ada dalam jiwa kalian. Rezeki yang bakal kalian peroleh untuk dibagi-bagikan sangat terkait dengan akidah kalian, sekuat apa kalian ingin memberi kepada orang lain. Begitu juga manajemen. Begitu juga umat Islam. Dan kita semua. Jadi untuk menjadi yang berbahagia, setiap berbuka puasa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan beberapa ilmu sederhana. Besok di Koran Republika tulisannya tentang bagaimana cara Rasulullah berbuka. Ada beberapa hadis sedikit kita angkat, misalnya Rasulullah SAW itu berbuka dengan kurma basah rutab. Kalau tidak ada kurma basah atau rutab dengan kurma kering. Kalau tidak ada kurma, berbuka dengan seteguk air atau beberapa teguk air. Itu tahapan Rasulullah SAW. Tapi kalau mau langsung nasi padang juga nggak apa-apa. Itu adalah pilihan masing-masing soal selera. Tetapi pertanyaannya, kenapa Rasulullah SAW tahapannya seperti itu? Jadi ini mohon maaf tidak bermaksud apa-apa dengan ucapan ini. Bagaimana tidak mengumbar hawa nafsu? Bagaimana kita mengikuti sunnahnya? Bahwa di sana ada penelitian para ahli gizi, para pakar medik tentang kebenaran pola konsumsi Rasulullah SAW, itu hal lain. Saya tidak ingin mengikuti Rasulullah karena ada pembenaran dari ahli gizi, dari para medik. Tidak, itu kurang kuat. Hidup seperti itu biasanya terlalu rasional. Dan orang seperti ini biasanya tidak serius mengikuti sunnah Nabi kalau tidak masuk di dalam logikanya. Jadi orang ini sebetulnya sedang tidak ittiba kepada Rasul, dia cuma ingin mengikuti apa yang memuaskan logikanya. Perhatikan wahai Muhammad, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari falsafah makan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sudah memilih untuk selalu mengikuti fitrah. Selalu mengikuti fitrah. Coba lihat. Pernah ingat peristiwanya Umar bin Abdul Aziz dan para gubernurnya ketika dikumpulkan? Jadi meeting dari pagi sampai siang, cuma dikasih air putih mulu. Ya gubernur ini yang biasanya kalau pertemuan bersama camat-camat dan bupati-bupati kan dia istimewa. Kali ini berkumpul dengan khalifah, dikasihnya air putih mulu. Sampai ada di antara mereka ada yang pura-pura batuk, kembung. Kembung. Menjelang asar dikasih roti tawar yang murah sama air putih lagi. Ya karena yang kasih ini khalifah dan meetingnya begitu berat dan tidak ada pilihan kecuali harus makan, dia makanlah.
Setelah Khalifah melihat semuanya sudah mulai agak kenyang, air sama roti dikocok-kocok di dalam perut. Barulah setelah asar dia panggil pelayannya agar keluarkan makanan yang terbaik. Lalu dipersilakan untuk memakannya. Di antara mereka, kenapa nggak dari tadi udah kembung di perut sama air dan roti tawar pula gitu. Sekarang udah nggak bisa masuk lagi. Gitu. Walhasil semua udah selesai dan sisa makanan masih banyak. Umar bin Abdul Aziz kemudian mendramatisir situasi. Wahai para gubernur, sungguh saya tersinggung. Kenapa kalian tidak menghabiskan sajian makananku? Kembung, lagi kembung aja judulnya. Dengan senyum kemudian beliau mengatakan, jika kalian bisa kenyang, kalian bisa puas dengan hal-hal yang sederhana, kenapa kalian siksa diri kalian untuk hal-hal yang tidak kalian butuhkan? Menarik sekali. Jadi orang-orang yang berbahagia saat berbuka puasa ketika mencontoh Rasulullah SAW, yang paling dia nikmati adalah bukan karena makan kurmanya atau minum airnya, tetapi sejak subuh tadi sampai maghrib meninggalkan makan dan minumnya, meninggalkan syahwat dan emosinya karena Allah, maka Allah sendiri yang akan datang kepada dia. Suasana apa yang lebih agung? Jadi ketika saya menggambarkan fa innahu li, puasamu milikku, wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan memberikan balasannya kepadamu. Saya menggambarkan bahwa hadis itu terbangunnya suasana kebersamaan, bahkan lebih dari itu kedekatan bersama Allah, bahkan lebih dari itu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala khusus orang yang berpuasa, sehingga balasannya tidak diwakilkan kepada Jibril, bahkan tidak diwakilkan kepada Mikail, malaikat pembagi rezeki. Orang-orang yang merasakan suasana itu, lalu ketika berbuka puasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW, sungguh lambat laun melankolisme, suasana yang terbangun di dalam hatinya membuatnya air matanya gampang mengalir, merasakan yang namanya mahabbatullah, kebahagiaan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang namanya mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah, satu barometernya adalah ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin menjadi orang yang berbahagia di bulan suci Ramadan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kadar ketaatan yang membuat kita nanti semakin berbahagia, barometernya adalah tingkat kesetiaan kita untuk ittiba' kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertanyaannya, apa lagi yang harus kita ittiba kepada Rasulullah di bulan suci Ramadan selain pola konsumsi ya Rasul, ya Ustaz? Begini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan itu meningkat kedermawanannya. Dia tidak berpikir bagaimana bisa berfoya-foya pulang kampung. Dia tidak berpikir bagaimana menumpuk rupiah dan bagaimana agar THR bisa berlipat. Tidak itu yang ada dalam pikirannya. Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini betul-betul menginfakkan hartanya, kedermawanannya, wajahidu bi amwalikum. Semua, termasuk ustadz-ustadz penceramah-penceramah itu, menginfakkan sebaik-baik yang dia punya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia nyuruh orang lain sedekah sementara sekarang dia lagi panen, dia tumpuk rupiah dan dia malas bersedekah. Pasang tarif pula. Berpisah betul, dia berikan yang terbaik yang dia punya. Setiap keluar rumah ada uang, ada harta yang dimilikinya, dia berpikir siapa yang akan saya berikan hari ini dan orang yang pantas untuk mendapatkan itu. Dikunjunginya orang-orang yang berhak untuk mendapatkan. Sehingga ketika ada tantangan jihad dari multi kafir saat perang Badar ditantang,
Rasulullah dan para sahabat enteng 313 orang melawan 1.300. Yang mereka rindukan adalah kematian. Itu yang membuat tunggang langgang pasukan kafir. Mereka berjuang di jalan Allah bukan untuk cari selamat, tetapi bagaimana caranya untuk berada dalam dekapan Allah Subhanahu wa taala yang selama ini mahabbatullah, kecintaan kepada Allah menjadi obsesinya saat mereka berpuasa. Sekarang di hadapan pada kematian dia bayar kontan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, itulah orang-orang yang berbahagia sesungguhnya. Maka orang-orang yang bekerja di jalan Allah, yang bergabung di Akal Islamic Center ini, just give your best. Berikan yang terbaik berapa yang kamu punya dari hartamu. Berikan yang terbaik dari tenagamu yang kau punya dari tenagamu. Allah yang tidak pernah lalai dan tidak pernah zalim kepada hambanya. Berikan yang terbaik dari keringatmu di jalan Allah. Berikan yang terbaik dari ilmumu di jalan Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Aku sendiri yang akan membalas semua balasanmu Allah. Tidak ada takaran. Amal setiap Bani Adam akan dibayar lewat 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Kecuali saum. Orang-orang yang sudah berpisah dengan akidah materialisme. Orang-orang yang betul-betul sudah menyerahkan jiwanya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itulah yang akan menjadi yang berbahagia dan selalu menantikan saat-saat perjumpaan dengan Tuhannya. Dan orang seperti itu mungkin akan berkata, ya Allah, kalau lapar tubuhku menyiksaku, kalau berbukaku membuat aku juga kurang istimewa karena banyak kuberikan kepada orang lain. Karena aku memberikan orang berbuka puasa di jalan-jalan karenamu. Lalu aku menghirup timbal, tapi ini karenamu ya Allah. Kalaupun aku mati karenamu, inilah yang paling kurindukan di dalam hidupku. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Janji Allah itu pasti. Tidak pernah meleset janjinya. Dan percayalah, tidak ada yang paling bagus balasannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang yang berbahagia lewat perjumpaan dengan Allah setiap bulan Ramadan. Dan ingat, satu lagi yang harus menjadi target kita. Di setiap malam-malam Ramadan seperti ini akan ada orang-orang yang dapat tiket lolos dari siksa neraka. Setiap malam bulan suci Ramadan Allah janjikan akan ada orang-orang yang masih di dunia, masih hidup, masih panjang usianya, tapi sudah dimerdekakan dan dijamin oleh Allah untuk dibebaskan dari siksa neraka seperti ahli Badar. Ya ahli Badar, i'malu ma syi'tum laqad ghafartu lakum. Ini yang membuat pemuda-pemuda Uhud mengiri kepada veteran Badar. Karena ucapan Allah lewat lisan Rasulnya, wahai veteran Badar, silakan berbuat apa saja kebaikan yang mampu kau lakukan. Sudah kuampunkan semua dosa-dosamu. Tidak ada beban dalam hidupnya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, jamaah ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terpilih untuk menjadi yang termulia di setiap malam-malam bulan suci Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.